Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkifli Girisa dengan NIM 411423066. Saya akan menjelaskan tentang sains dan teknologi dalam Al-Quran dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Ibu Nofriyanti Zafri, SPDI MPDI. Sains dan teknologi dalam Al-Quran. Sains atau science adalah serapan dari kata bahasa Inggris science yang diambil dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Selain itu, sains juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, teknologi diartikan sebagai ilmu atau studi tentang praktis atau industri, ilmu terapan, dan sebagainya. Menurut Andi Hakim Nasution, sains adalah hasil nalaran akal manusia berupa pengalaman-pengalaman manusia yang berpola secara sistematis. Sains jika dikembangkan membuahkan produk yang dapat dimanfaatkan manusia. Produk tersebut dinamakan teknologi. Teknologi secara umum dapat diartikan bahwa teknologi adalah sesuatu yang dapat meninggikan harkat umat manusia. Selain itu, teknologi juga dapat dikatakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan. Perkembangan sains dan teknologi. Sejarah perkembangan sains diawali dengan kegiatan pengamatan manusia atas peristiwa-peristiwa alam seperti matahari yang terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Perkembangan teknologi tidak terlepas dari adanya perkembangan dalam bidang sains yang juga telah berlangsung dengan pesat sekali, terutama sejak abad ke-19 hingga sekarang. Kata sains dan teknologi ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain. Perkembangan sains itu mengakibatkan perkembangan teknologi dan sebaliknya. Merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Kecanggihan peradaban modern sekarang ini merupakan produk langsung dari perkembangan sains dan teknologi. Kemudian dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamulia yang diutuskan oleh Allah kepada Nabi Yung paling sempurna, yaitu Muhammad SAW. Ajarannya mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan. Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia tentang berbagai hal untuk mengetahui secara detail dan seksama manusialah yang harus berusaha untuk memecahkan berbagai problematika keilmuan yang didapati dalam kehidupan ini dengan berlandaskan pada ajaran Al-Quran. Yang terpenting adalah ilmu dan teknologi tujuannya tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islami yang sudah pasti. Nilai-nilai tersebut membawa kepada kemaslahatan manusia. Posisi Al-Quran terhadap sains dan teknologi. Posisi Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dijelaskan sebagai jalan mencari sumber ilmu dan sumber cara mengembangkan ilmu menjadi teknologi. Al-Quran sebagai sumber ilmu memberikan benih-benih dasar untuk dapat dikembangkan oleh manusia menjadi ilmu dan teknologi yang tidak terhingga ragamnya dan pencapaiannya. Selain itu, Al-Quran akan menjamin kebenaran ilmu dan kebenaran arah pengembangannya, karena semua bersandar pada sunnah Allah dan jiwa ketakwaan serta keimanan dari manusia yang melakukannya. Kemudian konsep paradigma Qurani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi. Pengertian paradigma Qurani secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang
Asal katanya adalah para dan digma. Para mempunyai arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma mempunyai arti sudut pandang, teladan, arketif, dan ideal. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan. Dengan demikian, paradigma Qurani adalah cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Paradigma Qurani dalam catatan sejarah, dalam sejarah umat Islam ada suatu masa yang disebutkan zaman keemasan Islam. Bisa disebut demikian karena umat Islam waktu itu mencapai kemajuan yang tinggi di berbagai segi kehidupannya. Karena kemajuan itu, peradaban Islam menjadi pusat perhatian dunia dan yang menjadi sebab dari kemajuan yang bertahan selama 5 abad tentunya adalah diterapkannya paradigma Qurani dalam kehidupan mereka. Kemudian kontribusi dari paradigma Qurani. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat. Perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan masih banyak lagi. Mengapa paradigma Qurani menjadi penting? Al-Quran adalah sebuah sumber ajaran serta akhlak lainnya. Tolak ukur mengetahui sesuatu itu benar atau salah ialah Al-Quran. Maka dari itu paradigma Quran sangat penting bagi kehidupan modern. Alasan mengapa paradigma Quran sangat penting dan bagi kehidupan modern yaitu yang pertama untuk meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan dan hak manusia, mengarahkan manusia agar beribadah dengan benar, mengajak manusia menyucikan rohani, dan yang terakhir yaitu mengajak agar saling tolong menolong. Faktor sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lain-lain. Nah, di situ dulu penjelasan materi saya. Apabila banyak kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.